Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah studi hadis 2 yang bertema ilmu jar wa ta'dil. Pengertian jar wa ta'dil. Lafadz al-jar menurut muhaddisin ialah sifat seorang rawi yang dapat mencacatkan keadilan dan hafalannya. Menjar seorang rawi berarti mensifati seorang rawi dengan sifat-sifat yang dapat menyebabkan kelemahan atau tertolak. Ilmu al-jar secara bahasa berarti luka, celah atau cacat adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kecacatan para perawi seperti pada keadilan dan kedabitannya. Para ahli hadis mendefinisikan al-jar yaitu kecacatan pada perawi hadis disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keaiban atau kedabitan perawi. Sedangkan menurut istilah ahli hadis adalah nampak suatu sifat pada rawi yang merusakkan keadilannya atau cacat hafalan dan kecerdasannya karena guguroh riwayatnya atau dipandang lemah. Adapun at-ta'dil secara bahasa berarti at-taswiyah atau menyamakan, dan menurut istilah adalah lawan dari al-jar yang berarti pembersih atau pensucian perawi dan ketetapan bahwa ia adil atau dobit. Para ahli hadis mendefinisikan at-ta'dil sebagai berikut: mengakui keadilan seseorang, kedobitan dan kepercayaan. Lebih jelasnya, ilmu pengetahuan yang membahas tentang kritikan adanya aib atau memberikan pujian adil kepada seorang rawi disebut ilmu jar wa ta'dil. Ada juga ulama lain mendefinisikan al-jar wa ta'dil yaitu ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau membersihkan mereka dengan ungkapan atau lafadz tertentu. Kegunaan ilmu jar wa ta'dil. Ilmu jar wa ta'dil sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Membahas sanad terlebih dahulu harus mempelajari kaidah-kaidah ilmu jar wa ta'dil yang telah banyak dipakai para ahli. Mengetahui syarat-syarat perawi yang dapat diterima, cara menetapkan keadilan dan kedabitan perawi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bahasan ini. Jelasnya, ilmu jar wa ta'dil ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang perawi dijar oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya, bila dipuji maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain dipenuhi. Sejarah timbulnya al-jar wa ta'dil. Ilmu ini tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam. Karena untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih perlu mengetahui keadaan rawinya. Secara yang memungkinkan ahli ilmu menetapkan kebenaran rawi atau kedustaannya hingga dapatlah merasa membedakan antara yang diterima dengan yang ditolak. Karena itu, para ulama menanyakan keadaan para perawi, meneliti kehidupan ilmiah mereka hingga mengetahui siapa yang lebih hafal, lebih kuat ingatannya, dan orang yang lebih lama menyertai guru. Para ulama hadis yang telah menempatkan lafadz-lafadz ta'dil yaitu Ibnu al-Abi Hatim, Ibnu Shalah, dan An-Nawawi Az-Zahabi Hafidz Ibnu Hajar. Demikianlah ilmu ini tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam. Tingkatan jar wa ta'dil. Tingkatan ta'dil dan lafadz yaitu 1. Lafadz yang menunjukkan pada mubalaghah dalam kepercayaan atau dengan menggunakan wazan af'ala, dan ini merupakan tingkatan teratas. 2. Lafadz yang diperkuat dengan satu sifat atau lebih dari sifat-sifat thiqah. 3. Menunjuk keadilan dengan satu lafadz yang mengandung arti kuat ingatan. 4. Menunjuk keadilan dan kedabitan tetapi dengan lafadz yang tidak mengandung arti yang kuat, ingatan, dan adil. Kemudian tingkatan al-jar, yaitu 1. Lafadz yang menunjuk pada kelemahan. 2. Lafadz yang dijelaskan dengan ketidakadahujahan atau yang semisalnya. 3. Lafadz yang dijelaskan dengan tidak ada penulisan hadis. 4. Lafadz yang mengandung penuduhan kebohongan atau yang lainnya. 5. Lafadz yang menunjukkan kebohongan. Dan
yang terakhir, lafadz yang menunjukkan pada keterlaluan si rawi tentang cacatnya dengan menggunakan lafadz yang berbentuk af'al al-tafdil. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.